Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nandang Burhanuddin, At-Taqi Ruqyah Center. Sahabat yang berbahagia, kita kembali dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini, detik ini, kita masih berada dalam karunia lindungan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan nikmat Allah tambahkan. Kita bersolawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa berjumpa bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, kembali kita melanjutkan tentang mengapa kita harus mempersonifikasi, harus mengidentifikasi mimpi-mimpi, pengaruh-pengaruh, gejala-gejala, indikasi-indikasi yang menimpa diri kita pribadi, diri anggota keluarga, istri, anak-anak, mertua, atau juga rumah, tempat usaha, tempat tinggal, tempat kita bermain, tempat kita bersekolah, dan lain sebagainya. Mempersonifikasi ini penting karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah 4 poin yang saya sampaikan di YouTube sebelumnya itu sangat logis dan masuk akal. Artinya, kalau kita mengalami berbagai gejala-gejala, karir terhambat, rezeki seret, jodoh lambat, ataupun misalkan keturunan kok tidak muncul-muncul, kemudian juga beragam bisnis sudah kita lakukan tapi tetap gagal, lalu kita mengalami berbagai fenomena-fenomena mimpi yang saya sampaikan sebelumnya, itu logis dan masuk akal, bisa menimpa kita dan bisa menimpa siapapun. Kemudian yang kedua adalah kita tidak perlu, sama sekali tidak perlu bantuan jin, apalagi dukun, orang pintar. Kita juga tidak perlu memanggil siapapun di gaib-gaib ini, karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita sebagai makhluk terbaik dari semua makhluknya. Hanya tinggal kita menjadi lebih bermakna dengan banyak mendekatkan diri kita dengan kalamullah dan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 pengaruh indikator yang kemarin saya sampaikan itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi tidak mengarang, tidak halusinasi saya sebagai pembicara. Itu real di dalam Al-Quran ada, dan memang pada kenyataannya hidup kita ini akan dipengaruhi oleh pengaruh baik atau pengaruh buruk. Siapa yang senantiasa tazkiyatun nafs, maka dia akan berbahagia. Tapi siapa yang mengotori jiwa, mengotori diri, maka dia akan berada dalam nestapa. Dan yang keempat adalah kita mampu membedakan antara pengaruh atau pengaruh medis, penyakit dari faktor medis, atau penyakit itu non medis. Dan ini fungsinya mengapa kita harus melakukan personifikasi atau identifikasi masalah yang mendera diri kita. Sahabat yang berbahagia, maka kita saat ini harus menjalankan terapi. Kalau 10 mimpi kita alami, 4 indikasi itu kita rasakan, maka kita harus segera melakukan yang disebut dengan terapi. Dan dalam terapi ini tidak perlu membeda-bedakan apakah ini dipengaruhi oleh faktor jin atau faktor sihir atau guna-guna. Pengobatannya, terapinya, terapi ruqyah itu sama. Hanya mungkin nanti kalau dengan media pijit, ya media usap, itu memang ada titik-titik pijit
yang harus dipijit. Tapi kalau dengan bacaan ruqyah sendiri itu hampir seluruhnya sama. Saya menganjurkan, ini hanya anjuran, bukan bukan satu keharusan bagi yang mengalami kesulitan, ya. Mohon maaf, salah satu yang sering terindikasi terpengaruhi oleh faktor sihir, gangguan mental, jin dan lain sebagainya adalah misalnya, mohon maaf, para orang tua dulu yang kebetulan pernah memasukkan susuk atau dipengaruhi oleh pengaruh air minum, ya, air minum yang sudah dibaca jampi-jampi di luar ruqyah syar'iyah. Ini saya bertemu dengan banyak orang tua dan mohon maaf saya juga pernah beberapa kali, bisa jadi sering meruqyah orang tua yang mohon maaf usia sudah puluhan tahun, 80 tahun, tapi meja ini saja masih bisa dipindahkan. Saya sendiri ini harus bertiga, ini saya sendiri ya, tapi oleh emak-emak ya, saya lihat bisa ngangkat beras 25 kilo ya. Saya juga keangkat karena masih muda, laki-laki. Tapi ini fenomena yang terjadi. Kemudian saat sakit, mengalami sakit yang saya sampaikan di YouTube sebelumnya, ya, fenomena-fenomena yang non medis, ya, ke rumah sakit, di-scan, ya, di apapun tidak teridentifikasi penyakitnya. Alhamdulillah setelah saya lakukan ruqyah, ya, ada yang mohon maaf ya, bolak-balik ke rumah sakit, kemudian di ruqyah sebentar. Saya ingat itu waktu itu hari Jumat, habis Jumatan ya, jam 1, kemudian jam 2 itu sudah keluar darah kotor dari mohon maaf dari mulut. Dan setelah itu alhamdulillah ba'da asyar itu Allah lebih mencintainya dengan mencabut nyawanya daripada harus sakit-sakitan, disuntik dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya menganjurkan bagi teman-teman yang mengalami 10 indikasi mimpi atau 4 penyakit yang kemarin saya sampaikan, saya menganjurkan menyiapkan 1,5 liter 1,5 liter air, ya mungkin botol yang 3 kali botol ini ya, 3 kali botol ini, atau bisa yang air galon, yang sekarang itu air galon itu rata-rata ada yang 9 liter, 8 liter, ada yang 18 liter, ada juga air yang 25 liter. Nah, ini nanti kebutuhannya untuk mandi. Kalau yang mungkin yang 8 liter atau 18 liter kebutuhannya untuk berwudu atau membasuh badan. Nah, di caranya adalah, ya, caranya, mohon maaf nih airnya saya minum tadi, dibacakan Al-Fatihah, ya, berapa kali? Ya paling tidak 7, ya, baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian dibacakan surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Mudah-mudahan nanti muncul di layar YouTube. Kemudian juga membaca surat Yunus ayat 81 sampai 82. Kemudian surat Toha, ya, surat Toha ayat 68 sampai ayat 70, dan tentu surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 11 kali. Jadi Al-Fatihahnya 7 kali. Yang tadi ayat-ayat surat yang saya sampaikan itu dibaca sekali. Al-Ikhlas sampai An-Nasnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya dibaca 11 kali. Ya. Kemudian ditiup ya. Jadi baca Al-Fatihah 7 kali sambil misalkan A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gitu ya. Wah. Tidak perlu ludahnya keluar ya, tapi wah. Jadi tidak sampai ludah atau air liurnya keluar. Begitu juga kalau di galon yang
8 atau 18 liter juga sambil fuah, ya, sambil ditiupkan, ya, fuah gitu. Jadi jeda fuah, dan seterusnya. Ini dianjurkan seperti itu dalam sunnahnya ketika kita melakukan atau menyiapkan media air untuk pengobatan. Yang 1,5 liter tentu ini untuk diminum, ya. Itu diminum seperti biasa saja, minum seperti biasa. Kalau yang 18-25 liter memang itu untuk wudhu atau mandi, ya, mandi seperti biasa. Berapa lama? Nah, saya menyarankan, ini hanya saran saja, saya menyarankan dilakukan selama 12 hari berturut-turut, tidak berhenti. Jadi minum air ruqyah yang 1,5 liternya selama 12 hari, kemudian mandi yang dari 18 liter atau 25 liter itu berturut-turut selama 12 hari. Nah, kemudian ada 1 botol, ya. Jadi dia ngambil dari yang 25 liter, atau 18 liter itu, dia ambil 1 botol dari air itu, kemudian dituangkan atau dibasuhkan ke tubuh. Ya, misalkan kalau sudah mandi antara jeda zuhur ke asar atau subuh pagi ke zuhur, itu kan pasti ada jeda kita beraktivitas. Maka saya menyarankan kalau yang teman-teman bekerja jadi guru TNI, PNS atau bekerja di BUMN atau di pabrik, itu membawa air itu, ada air minum yang sudah untuk diruqyah, tapi ada juga air yang bisa diminum tapi juga bisa dibasuhkan ke tubuh kita, terutama bagi kaum hawa nih yang bekerja shift malam, ya. Mohon maaf, malam itu memang waktunya waktu falak, ya. Waktunya banyak ke wanita-wanita setan jin yang mengganggu. Kemudian kalau di rumah saya menyarankan dari yang 25 liter atau 18 liter itu diambil, ya, pakai botol boleh, itu disiramkan, bisa ke pot bunga, ya, bisa kalau yang punya kolam ikan tambahkan ke kolam ikan, karena itu juga jadi media tempat bersemayamnya makhluk-makhluk Allah yang lain, atau ke seluruh rumah, ya, disiramkan atau disemprotkan begini, ya. Kemudian juga ke pintu jendela, ya, pintu jendela juga penting disiapkan itu, air itu disemprotkan begini. Nah, kalau mau meruqyah kantor atau toko, saya punya kawan dari Malaysia yang, mohon maaf, punya rumah makan, kemudian sepi sekali, dan dengan izin Allah setelah diruqyah, ya, Allah mengaruniakan jalan usaha yang lebih baik di toko itu. Ya, kantor juga sama. Nah, ini kantor berarti harus lebih banyak lagi airnya. Nah, ini yang saya sarankan, ya. Kebetulan kalau di Malaysia, dan ini juga mungkin saya sedang menyiapkan apakah perlu menyiapkan instalasi air ruqyah, ya, air ruqyah yang memang di Malaysia saya sudah pernah berkunjung ke salah satu pabrik air ruqyah di Selangor itu, dan memang instalasinya instalasi modern, tempatnya juga sangat higienis dan bersih. Kalau mereka itu ditambahkan minyak za'faron, ya. Kalau saya mungkin sekarang belum, ya, tetapi kepikiran membuat instalasi air ruqyah, dan ini mudah-mudahan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain air bisa juga dengan minyak zaitun. Ini contoh minyak zaitun, ya. Kalau merek dari mana saja boleh, ya. Dari mana saja boleh. Di minyak zaitun sama seperti tadi. Tapi minyak zaitun ini bisa digunakan untuk dipijit, ya. Dibacakan seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian bisa diusapkan ke tubuh. Nah, insya Allah pengaruh minyak zaitun ini akan terus melindungi diri kita, doa-doa melalui media minyak zaitun ini, selama elemen dari minyak zaitun ini belum terhapus dari tubuh kita. Nah, kemudian juga bisa dengan habat sauda bisa yang berupa pil, ya,
atau bisa berupa yang minyak, atau bisa berupa serbuk. Itu silakan saja. Nah, ini dipakainya setelah kapan? Setelah mandi. Jadi mandinya pakai ruqyah, kemudian juga dibasuh dengan minyak zaitun yang sudah diruqyah, minumnya juga minum habat sauda yang juga diruqyah, ya. Nah, ini bisa dilakukan terus-menerus. Kapan? Tadi, ya. Selama ini masih nempel di tubuh kita belum hilang, maka kita akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ya, kita bisa melihat berbagai hal ini sudah banyak yang beredar di masyarakat dan sudah banyak yang memiliki, maka PR besar maksimalkan dengan ruqyah supaya kita bisa menyingkirkan pengaruh-pengaruh, efek-efek, dampak-dampak dari syayatinil jin wal ins, setan-setan berbentuk jin maupun berbentuk manusia. Jadi oleh karena itu, sahabat-sahabat yang berbahagia, di ujung acara ada satu kaidah yang perlu saya bacakan. Jin itu menempel ke sihir. Jadi jin ya menempel ke sihir. Sihir ini nanti diciptakan oleh setan, yang melakukannya mungkin manusia, tetapi cara operasionalisasinya dilakukan oleh jin. Nah, kalau kita ingin mengusir jin yang dipengaruhi sihir tadi, maka yang paling penting kita lakukan adalah mengeluarkan pengaruh sihirnya. Jadi kita bukan bermusuh dengan jin. Kita tidak punya musuh siapapun, karena jin itu saudara kita, sama posisinya dengan kita. Tetapi pengaruh sihir itu yang medianya menggunakan jin itu harus kita singkirkan. Maka fokus kita adalah menghilangkan pengaruh sihir itu. Nah, kalau pengaruh sihir itu tetap ada, mau kita ruqyah jinnya dan sebagainya, jin itu ya mohon maaf ya seperti agen sajalah kalau di kita. Fokus kita ke faktor sihirnya. Dan ini kalau sihirnya tidak kita hilangkan, biasanya nih yang meruqyahnya capek, ya. Kemudian jinnya juga capek, pasiennya juga atau orang yang kita ruqyah juga capek. Kenapa? Karena faktor pengaruh sihirnya itu tidak dihilangkan. Maka hasilnya sering kejadian nih, sudah diruqyah, baik lagi, kembali lagi, baik lagi, kembali lagi, karena faktor sihirnya tidak disembuhkan, tidak dicabut, tidak dihilangkan. Jadi karena itu sahabat yang berbahagia, alhamdulillah saya sudah menyusun mushaf Al-Burhan edisi ruqyah sejak tahun 2012. Mungkin belum ada yang tahu, tetapi itu sempat tercetak 20.000 kopi. Ada sisa, sekarang masih ada sisa. Nah, saya menyarankan sahabat-sahabat juga memiliki mushafnya. Ini untuk meruqyah diri sendiri. Di samping nanti kita tetap mendengarkan YouTube sebelum tidur, di rumah disetel, daripada lagu-lagu yang mengundang syahwat, mengundang iblis, mengundang sihir. Lebih baik menyetel ruqyah-ruqyah atau YouTube yang berisi lantunan ruqyah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.